Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himatul Ulia dari Prodi IPA semester 6 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah simulasi digital dengan tema menerapkan komunikasi daring asinkron. Saya di sini bersama teman saya yang bernama Zakiyatun Nufus Ainul Widat. Baiklah, langsung saja eh, pada materi komunikasi daring asinkron. Jadi, komunikasi daring asinkron memungkinkan anggota tim untuk berinteraksi tanpa harus hadir secara real time. Pendekatan ini meningkatkan fleksibilitas, memudahkan penyesuaian jadwal, dan mengoptimalkan efisiensi kerja. Selain itu, komunikasi asinkron memperluas jangkauan ke tingkat global, membuat kolaborasi lintas zona waktu menjadi lebih lancar. Dengan metode ini, hasil diskusi dan keputusan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pelacakan dan referensi. Penggunaan teknologi tepat guna menjadi fondasi keberhasilan komunikasi asinkron dalam organisasi modern. Selanjutnya, apa itu komunikasi daring asinkron? Yaitu komunikasi daring asinkron adalah interaksi tak real time. Jadi pesan dikirim dan yang diterima tanpa harus secara bersamaan online, memberi fleksibilitas kepada peserta. Dan yang kedua ada partisipasi fleksibel. Anggota tim dapat merespon kapan saja sesuai waktu luang tanpa mengganggu ritme kerja. Adapun contoh komunikasi daring asinkron yaitu berupa email, forum diskusi, pesan teks, serta berbagai platform kolaborasi digital. Alat untuk komunikasi asinkron. Yang pertama, email. Digunakan untuk komunikasi formal dan pesan memerlukan dokumentasi yang resmi. Yang kedua, ada platform manajemen proyek. Memudahkan pengelolaan tugas dan kolaborasi tanpa batas waktu. Yang ketiga, ada kolaborasi dokumen. Google Docs dan Microsoft Teams memungkinkan pengeditan bersama dan komentar langsung. Yang keempat, ada forum diskusi. Stack Overflow dan Reddit menyediakan ruang diskusi komunitas yang kaya akan informasi. Yang terakhir, ada aplikasi pesan. Ada Slack dan WhatsApp menjadi saluran komunikasi yang cepat dan praktis. Selanjutnya ada strategi komunikasi asinkron yang efektif. Yang pertama, dokumentasi lengkap. Pastikan semua aturan, keputusan, dan informasi tidak terdokumentasi secara rapi dan mudah diakses. Yang kedua, menggunakan platform yang tepat. Pilih alat komunikasi sesuai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan meminimalkan kebingungan. Yang ketiga, pengaturan pemberitahuan. Kelola notifikasi agar tidak mengganggu fokus dan menghindari kelebihan informasi. Yang keempat, ada tetapkan ekspektasi. Misalnya, beri waktu respon maksimal seperti 24 jam untuk menjaga kelancaran komunikasi. Dan yang terakhir, ada kejelasan. Sampaikan pesan dengan jelas dan singkat agar mudah dipahami tanpa menimbulkan multitafsir. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Zakia. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik untuk penerapan komunikasi asinkron. Yang pertama ada praktik menggunakan email. Tata caranya yang pertama ada judul, jelas, dan ringkas. Buat subjek email yang langsung menggambarkan isi agar penerapan siap membaca. Yang kedua, pembukaan dan penutup profesional. Gunakan salam dan penutup yang sopan sesuai konteks agar terkesan serius dan ramah. Gunakan poin-poin membuat daftar dengan poin memudahkan pemahaman dan menghemat waktu pembaca. Sesuaikan dengan audiens
Pahami siapa yang menerima dan tujuan email agar gaya bahasa tepat sasaran. Yang terakhir, periksa tata bahasa. Kesalahan bisa menurunkan kredibilitas, jadi selalu review sebelum mengirim. Nah, ini adalah tata cara untuk penerapan asinkron menggunakan email. Terus selanjutnya ada praktik penerapan asinkron menggunakan platform kolaborasi. Yang pertama, tata caranya adalah penggunaan UTAS dan saluran. Pisahkan topik diskusi agar mudah diikuti dan tidak bercampur aduk. Terus selanjutnya ada konteks yang memadai. Berikan latar belakang supaya anggota tim yang baru bergabung memahami pesan pesannya. Terus selanjutnya, tandai relevan dengan mention. Membantu menarik perhatian orang yang terkait langsung dengan pembahasannya. Setelah itu menggunakan emoji dan GIF. Tambahkan sentuhan personal dan ekspresif tanpa berlebihan untuk menjaga interaksi menyenangkan. Nah, ini adalah praktek menggunakan asinkron dengan platform kolaborasi. Gitu. Nah, selanjutnya tentang dan solusi dalam komunikasi asinkron. Yang pertama ada kesalahpahaman. Solusinya gunakan bahasa yang sederhana dan jelas untuk menghindari tafsir berbeda. Kurangnya umpan balik, solusinya mengaktifkan minta konfirmasi atau klarifikasi agar komunikasi selalu terjaga. Selanjutnya, isolasi sosial. Ciptakan saluran sosialisasi informasi untuk menjaga hubungan interpersonal tim. Selanjutnya, informasi berlebihan. Organisasikan konten dengan baik agar pesan penting tidak tenggelam. Nah, ini adalah solusi dalam menggunakan komunikasi asinkron. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan langkahnya. Yang pertama ada pentingnya komunikasi daring asinkron, memungkinkan kerja tim yang fleksibel, produktif, dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya memilih alat yang strategi, pilih perangkat yang sesuai tujuan dan terapkan strategi komunikasi yang jelas. Selanjutnya meningkatkan produktivitas dan moral komunikasi yang efektif mendukung suasana kerja positif dan pencapaian hasil optimal. Nah, begitu penjelasan dari saya tentang penerapan komunikasi asinkron. Tadi ada dua contoh dan menggunakan email dan platform kolaborasi. Begitu. Terima kasih. Akhirnya akan dijelaskan kembali oleh partner saya. Baik, jadi komunikasi asinkron itu tidak mengharuskan untuk adanya interaksi langsung secara waktu yang nyata antara pengirim dan penerima. Nah, dalam konteks digital, komunikasi asinkron tadi sering terjadi melalui email, forum online, dan platform kolaborasi seperti Microsoft Teams. Nah, adapun keuntungan menggunakan komunikasi asinkron yaitu yang pertama fleksibilitas waktu. Jadi komunikasi asinkron memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa memperhatikan batasan waktu yang ketat. Jadi pesan dapat ditulis dan dikirim kapan saja serta pihak penerima juga dapat membaca dan merespon pesan sesuai dengan ketersediaan mereka. Yang kedua, ada pemikiran yang lebih matang. Dalam komunikasi asinkron, penerima mempunyai waktu yang lebih lama dalam memproses pesan dan menyusun respon yang baik. Nah, hal ini memungkinkan penerima untuk merenungkan informasi yang diterima, melakukan riset atau analisis tambahan, serta memberikan tanggapan secara matang dan terorganisasi. Adapun keuntungan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas. Komunikasi asinkron dapat membantu meningkatkan produktivitas karena memungkinkan seseorang untuk tetap fokus pada tugas mereka tanpa adanya gangguan dari interaksi langsung yang memakan waktu yang lama. Nah, begitu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.